Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Dalam lingkup kehidupan sehari-hari, pasti Anda pernah bertemu dengan orang yang senang membanggakan dirinya. Entah itu ditunjukkan melalui postingan di berbagai media sosial pada barang barunya, atau ketika ngobrol langsung, di mana mereka menunjukkan pencitraan bahwa mereka orang berpunya. Bahkan di lingkup pergaulan, kita bisa jadi bertemu lebih dari satu dengan karakter yang terlihat high class. Namun sebenarnya kondisi keuangannya biasa-biasa saja. Sebaliknya, kerap kali kita menjumpai seseorang yang berpenampilan biasa saja, namun ternyata memiliki kondisi keuangannya yang lebih baik dan teratur. Lantas bagaimana ciri-ciri orang kaya benaran dan pura-pura kaya? Apa saja hal mendasar yang menjadi pembeda antara orang yang benar-benar memiliki banyak aset dan jago mengelola keuangan mereka dibandingkan dengan orang yang hanya berpura-pura kaya saja? Ternyata perbedaannya cukup banyak, mulai dari kebiasaan sehari-hari hingga pandangan hidup masing-masing karakter cukup jauh berbeda. Mari kita bahas perbedaan-perbedaan antara orang yang kaya beneran dan yang pura-pura kaya. Mereka memiliki kebiasaan yang sangat berbeda. Yang pertama, malas membahas kekayaan dengan membicarakannya kepada orang lain atau menampilkannya di media sosial. Tipe orang seperti ini biasanya tidak akan tertarik untuk membicarakan mengenai kekayaan mereka dan umumnya akan bersikap lebih santai serta tidak begitu memiliki minat yang besar untuk membahas hal-hal tersebut. Sebaliknya, orang yang hanya berpura-pura kaya akan selalu bersemangat dan dengan sukarela akan menghabiskan banyak waktunya hanya untuk sekedar menunjukkan dan melebih-lebihkan kekayaannya kepada orang lain di sekitarnya. Entah berapapun jumlahnya, namun topik ini akan selalu menjadi pembicaraan yang menarik bagi orang tipe kedua tadi. Hal itu seperti yang saya jelaskan menunjukkan betapa sikap dan juga perilaku di antara keduanya sangat berbeda. Yang kedua, menabung adalah suatu kewajiban, bukan pilihan. Ciri khas lainnya yang dimiliki orang tipe ini adalah mereka gemar menabung. Bahkan menurut Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, sepertiga dari penghasilan seseorang seharusnya dialokasikan untuk menabung. Artinya, menabung bagi orang yang bahkan sudah memiliki banyak aset adalah hal yang sangat penting. Berbeda dengan orang yang hanya berpura-pura kaya. Justru mereka lebih senang menghamburkan uangnya untuk hal-hal yang bersifat konsumtif ketimbang ditabung. Orang dengan tipe seperti ini cenderung ketika menghadapi suatu kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi,
uangnya sudah habis terpakai. Yang ketiga, fokus pada investasi, bukan hanya sekedar konsumsi. Lagi-lagi, orang tipe ini akan lebih fokus mengalihkan kekayaannya untuk investasi atau mengembangkan sayap bisnisnya. Anda tentu sering melihat pengusaha A sebagai pemilik suatu perusahaan membuka bisnis baru di bidang B. Mereka akan terus memutar otak untuk mengembangkan pundi-pundi kekayaannya dengan berinvestasi di berbagai bidang, dibanding hanya sekedar menghabiskannya untuk kebutuhan konsumtif. Sebagai contoh, Reino Barak memilih untuk memulai bisnis restoran dengan dana yang berasal dari keuntungan investasi saham di perusahaan Apple. Jadi, saat orang-orang tengah demam menggunakan produk Apple, dia justru membeli sahamnya. Kini, Reino sukses berbisnis dengan caranya sendiri. Sedangkan orang yang berpura-pura kaya lebih banyak membeli barang yang tidak dibutuhkan atau belum dibutuhkan. Mereka lebih mementingkan penampilan dibanding berinvestasi. Yang keempat, mempunyai strategi berhemat dari setiap pengeluaran. Orang kaya benaran memiliki strategi dalam memanfaatkan pengeluarannya. Tidak semata-mata memiliki uang banyak lalu bebas untuk langsung membeli suatu barang tanpa mempertimbangkannya terlebih dahulu. Mereka akan menunggu hingga saat yang tepat untuk membeli barang tersebut, sampai pada suatu saat di mana mereka sudah memiliki uang yang cukup untuk mendapatkan berbagai barang yang dibutuhkan tanpa membebani kondisi keuangannya. Sedangkan bagi orang yang berpura-pura kaya akan langsung membelanjakan uangnya tanpa menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ditabung. Terkadang dengan uang yang ada yang mereka miliki, membeli barang-barang yang mewah tanpa melihat saldo tabungannya apakah masih tersisa atau tidak. Yang kelima, memiliki passive income dari asetnya. Hal tersebut merupakan strategi yang umumnya dipakai orang dengan tipe kaya benaran untuk meningkatkan nilai kekayaannya. Bagi orang yang kaya benaran, mereka bukanlah orang dengan karakter mengejar jabatan dan gaji pada suatu perusahaan, karena mereka umumnya tipe orang yang memiliki hasrat dapat memegang jabatan tertinggi pada perusahaannya sendiri dan justru bisa menggaji orang lain. Mereka merasa perlu untuk terus meningkatkan apa yang sudah dicapainya saat ini dengan mengembangkan usahanya dan terus belajar meningkatkan kemampuannya dalam memupuk penghasilan. Berbeda dengan orang yang hanya berpura-pura kaya, kelemahan mereka cenderung mudah puas dengan gaji atau penghasilan yang diterima dan menggunakan uangnya semata-mata untuk keinginan saat ini dan tidak berpikir jangka panjang. Teman-teman semuanya, sering juga kita melihat di media sosial saat ini orang kaya baru bermunculan. Tiba-tiba langsung membeli rumah yang harganya puluhan miliar, tiba-tiba membeli mobil
yang harganya di atas 5 miliaran tanpa sadar bahwa semua aset-aset itu memiliki pajak yang harus dibayar setiap tahunnya. Tentu ketika penghasilan kita atau tabungan kita sudah 100% di atas dari apa yang kita ingin beli, maka kemungkinan itu bisa kita lakukan. Tetapi ketika kita membeli aset atau barang tersebut untuk menghabiskan tabungan kita, maka saat ketika ada kebutuhan dana darurat, kita pasti akan pusing lagi untuk mendapatkannya. Sementara uang tabungan yang kita miliki sudah dibelikan aset yang walaupun aset itu belum terlalu perlu untuk kita miliki. Begitu teman-teman sharing kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.